Nasib 5 oknum TNI AL yang aniaya guru SMK berawal dari mancing di pelabuhan. Nasib 5 oknum TNI AL di Melongwane, Talaut, Sulawesi Utara yang diduga aniaya 6 orang, satu di antaranya merupakan guru SMK di wilayah tersebut. Kini, kelima oknum TNI AL tersebut telah diamankan POM AL untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Akibat penganiayaan tersebut sempat memicu amarah warga Melongwane hingga Mako Lanal didatangi warga. Insiden dugaan penganiayaan itu sempat viral di media sosial. Dalam video yang viral, tindakan dugaan penganiayaan melibatkan sejumlah oknum TNI AL yang bertugas di Lanal Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut pada Jumat 23/1/2026. Peristiwa bermula sekitar pukul 21 WITA saat korban sedang memancing di pelabuhan. Tiba-tiba muncul sekelompok orang yang berteriak-teriak dalam keadaan diduga mabuk. Saat didekati, korban menyadari bahwa mereka merupakan oknum anggota Lanal Melongwane. Merasa resah, korban menegur para oknum tersebut sambil mereka menggunakan ponsel. Komandan Kodail 8 Laksamana Muda TNI Dery Triasananto Suhendi SE/MTROPS menegaskan bahwa seluruh oknum yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku sebagai bentuk komitmen TNI AL menjaga disiplin dan profesionalisme institusi. Atas nama pemimpin TNI AL, kami tidak mentolerir segala bentuk tindakan tidak terpuji dan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota TNI AL, tegas dia. Saat ini, oknum-oknum TNI AL yang terlibat langsung dengan kejadian ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh Polisi Militer TNI Angkatan Laut dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini, situasi di Melongwane telah kembali kondusif, ujar dia. Kini, kasus tersebut akhirnya mendapat respons tegas dari aparat militer, di mana sebanyak 5 oknum prajurit TNI Angkatan Laut atau AL yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap seorang warga bernama Berkam Saweduling kini telah diamankan POM AL Lanal Melongwane untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pasca tuntutan masyarakat yang mendesak adanya kejelasan dan penindakan, POM AL bergerak cepat mengamankan para terduga pelaku. Kelima oknum prajurit tersebut diduga terlibat dalam aksi pemukulan terhadap Berkam Saweduling yang diketahui merupakan seorang guru SMK di Melongwane, Talaut, Sulawesi Utara. Komandan Kodail 8 Laksamana Muda TNI Dery Triasananto Suhendi SE/MTROPS menegaskan bahwa seluruh oknum yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku sebagai bentuk komitmen TNI AL menjaga disiplin dan profesionalisme institusi. Atas nama pemimpin TNI AL, kami tidak mentolerir segala bentuk tindakan tidak terpuji dan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota TNI AL, tegas dia. Saat ini, oknum-oknum TNI AL yang terlibat langsung dengan kejadian ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh Polisi Militer TNI Angkatan Laut dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini, situasi di Melongwane telah kembali kondusif, ujar dia. Ungkap dia, pihak Lanal Melongwane sendiri telah menyerahkan bantuan pengobatan dan tali asih kepada korban. Selanjutnya, dan Lanal Melongwane melakukan koordinasi dan mediasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta keluarga korban untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Namun proses hukum tetap berlanjut, kata dia. Dirinya mengimbau masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk tetap tenang. Kami memastikan bahwa proses hukum terhadap oknum aparat TNI AL tersebut dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Talaut untuk bersama-sama menjaga ketertiban serta kondusivitas di Kepulauan Talaut. 5 oknum prajurit TNI AL terduga pelaku penganiayaan terhadap warga Melongwane Talaut telah diamankan pihak POM AL Lanal Melongwane Talaut. Pasca aksi tuntutan masyarakat Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, terkait dugaan penganiayaan terhadap warga bernama Berkam Saweduling oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut atau AL, pihak POM AL telah mengambil langkah tegas. Sebanyak 5 orang pelaku yang diduga melakukan pemukulan kini telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Hal itu dibenarkan oleh Godfried Timpua,
tokoh adat Melongwane yang turut hadir bersama Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisya G. Bambungane. Ia sudah diamankan terduga pelaku yang kini berada di sel tahanan POMAL Lanal Melongwane. Ujarnya kepada wartawan tribunmanado.co.id, Griffith Talumedun, Sabtu 24 Januari 2026. Dalam rekaman video yang dikirimkan kepada wartawan tribunmanado.co.id, terlihat 5 orang oknum TNI AL berdiri tegap di dalam jeruji besi. Di luar sel tahanan, ada Godfried Timpua, tokoh adat Melongwane, dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisya G. Bambungane. Dalam keterangan resmi, langkah ini dilakukan untuk memastikan kasus penganiayaan ditangani secara profesional dan transparan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat. Penahanan ini juga menjadi respons atas desakan masyarakat adat dan tokoh-tokoh lokal yang menuntut pertanggungjawaban aparat terkait. Tokoh adat Melongwane, Godfried Timpua, Amangga Banua, menyambut baik langkah tersebut. Ia menegaskan bahwa pengawalan masyarakat tetap diperlukan hingga proses hukum tuntas dan keadilan bagi korban benar-benar ditegakkan. Masyarakat dan tokoh adat berharap langkah tegas POMAL ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh anggota TNI agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang serta tetap menjaga marwah hukum dan adat di wilayah perbatasan utara NKRI. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Dan Lanal Melongwane, Letkol Laut P. Yogi Kuswara, memberikan keterangan resmi terkait dugaan tindak penganiayaan yang melibatkan sejumlah anggota terhadap warga sipil. Letkol Laut P. Yogi Kuswara menjelaskan bahwa pihak Lanal Melongwane telah melakukan mediasi dengan keluarga para korban dan permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan baik. Sudah ada mediasi antara pihak Lanal dan keluarga korban dan semuanya telah terselesaikan dengan baik, ujar Yogi Kuswara. Ia menegaskan, pihak Lanal Melongwane siap bertanggung jawab atas kondisi para korban yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Selain itu, Dan Lanal memastikan bahwa oknum prajurit yang diduga terlibat dalam tindakan penganiayaan telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Para pelaku yang diduga melakukan penganiayaan sudah diproses di pengadilan militer, sesuai dengan ketentuan yang ada, jelasnya. Media sosial dihebohkan dengan informasi dugaan tindak penganiayaan yang melibatkan sejumlah oknum TNI AL yang bertugas di Lanal Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Jumat 23/1/2026. Dari informasi yang diterima Tribun Manado, jumlah korban dalam peristiwa tersebut mencapai 6 orang warga. Berdasarkan pantauan Tribun Manado dari foto-foto yang beredar, salah satu korban yang diketahui berprofesi sebagai guru tampak mengalami pembengkakan cukup parah di bagian mata sebelah kanan. Area tersebut terlihat memerah akibat dugaan pemukulan. Tak hanya itu, pada bagian belakang tubuh korban juga terlihat luka goresan yang cukup besar, diduga akibat tindakan kekerasan fisik yang dialaminya.